Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi. Dan saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah kelompok. Untuk memulai, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah pada petang hari ini kita alami hanya di dalam kuasa Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 286, ayat 1, 2, dan ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami selaku jemaat, khususnya GKJW Jemaat Singosari, akan bersama-sama memasuki perayaan Hari Raya Unduh-Unduh. Perkenankan pada saat ini kami boleh berefleksi
berkaitan dengan hari raya tersebut melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau sendiri hadir. Engkau sendiri yang membuka hati, pikiran, dan jiwa kami. Engkau yang mengurapi kami dengan hikmat dan kuasa-Mu. Sehingga dengan tuntunan Tuhan kami mampu membaca, merenungkan, dan memahami firman ini dengan benar, dengan baik, dan kami pun mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus 12, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Yang demikian firman-Nya. Judul perikopnya adalah Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diwartakan di warta jemaat, bahwa nanti pada hari Minggu tanggal 16 bulan Mei ini, GKJW Jemaat Singosari akan merayakan Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama, atau juga dikenal dengan Hari Raya Persembahan. Ya tentu saudara-saudara di sini agak berbeda dengan persembahan-persembahan rutin lainnya. Persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan di sini agak khusus dan istimewa. Kalau di daerah pedesaan, jika ada warga ingin mempersembahkan persembahan-persembahan natural, misalnya mempersembahkan pisang, bukan sembarang pisang, tapi pisang yang betul-betul sudah dipeding, dirawat. Ketika hari raya unduh-unduh sudah siap untuk dipanen. Pisang yang besar-besar, ya, ranum-ranum, bukan pisang yang yang kecil lalu mungkin berpenyakitan, bukan itu, tapi yang terbaik. Demikian pula kalau ada mempersembahkan persembahan pepaya, ya pepaya yang betul-betul baik, yang matang, yang manis, ya. Intinya yang paling baik. Itu persembahan yang betul-betul dipeting, dipersiapkan
Ini rasa syukurku kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang bertanya, kalau pas hari raya persembahan itu Pak, wong namanya orang, rezeki itu kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang ya tidak ada. Nah, waktu perayaan itu kami tidak punya rezeki Pak. Jangankan untuk persembahan, kadang-kadang untuk kehidupan sehari-hari saja tidak begitu cukup. Lalu bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik atau yang lain? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang harus kita akui, bersyukur di saat berkat kita berlimpah itu memang lebih mudah ketimbang kita bersyukur di saat kita ini tidak mempunyai apa-apa. Betapa sulitnya. Tapi toh seperti yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, bersyukur itu harus setiap saat. Entah kita berhasil ya bersyukur, tidak berhasil ya bersyukur. Berkatnya banyak ya bersyukur, berkatnya kecil ya bersyukur. Nah, untuk ini mari kita belajar dari firman yang sudah kita baca tadi. Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Di sana diceritakan Tuhan Yesus ini sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya di depan bait Allah, sambil melihat orang mempersembahkan persembahan di peti persembahan. Orang yang berkatnya banyak, yang kaya raya, mempersembahkan luar biasa besarnya. Secara nominal, luar biasa. Tapi ada juga seorang janda. Dan di sini dikatakan tidak sekedar janda, janda yang miskin. Jadi sudah janda, miskin pula. Dia mempersembahkan persembahan. Hanya 2 peser uang atau 1 duit itu kecil sekali. Tapi yang luar biasa adalah tanggapan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, lihatlah persembahan janda miskin itu. Itu persembahan yang terbesar dibandingkan persembahan orang-orang yang kaya itu. Karena yang ia persembahkan, ia mempersembahkan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau kita mempersembahkan dari kelebihan kita mudah, tapi mempersembahkan dari kekurangan kita itu yang sulitnya setengah mati. Kok eman ya dipersembahkan. Bersyukur kepada Tuhan. Belikan roti, susu, atau lain-lain itu lebih bermanfaat. Jadi di sini ingin mengatakan kepada kita, yang pertama, jangan pernah kita mengatakan, aku tidak punya berkat dan tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah janda miskin itu, mungkin lebih menderita dari kita. Tapi toh dia bisa mempersembahkan. Mengapa kita tidak? Meskipun itu tidak mudah. Dan yang kedua juga dikatakan di sini bahwa janda itu mempersembahkan dari segala apa yang ia punyai. Jadi dari segala apa yang ia punyai. Nah, di sini ini adalah bahasa yang dilebih-lebihkan. Artinya, Bapak Ibu,
Tuhan tidak mengajak kita demi mempersembahkan kepada Tuhan, lalu kita kelaparan, kita tidak bisa makan, tidak. Kita menjadi miskin, tidak. Bukan itu maksudnya. Tuhan tidak mengajak seperti itu. Tapi yang ingin dikatakan di sini, yang ingin ditekankan sekali lagi, janda yang tidak punya apa-apa dan miskin itu bisa mempersembahkan dari kekurangannya. Mengapa kita tidak bisa? Dan tentang jumlahnya, Tuhan tidak menghitung itu. Tapi Tuhan melihat sejauh mana rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, katanya, persembahan janda ini lebih besar dari persembahan orang-orang yang kaya itu. Meskipun nominalnya sangat kecil. Karena ada rasa syukur yang luar biasa. Dan itu dipersembahkan dari segala apa yang ia miliki. Dari kekurangan-kekurangan yang ia alami. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh. Marilah firman Tuhan yang bercerita tentang janda miskin ini menjadi landasan kita, menjadi inspirasi kita di dalam kita bersama-sama merayakan hari persembahan, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan syukur kita yang kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Sebab besar anugerah, berkat, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jika pada sore hari ini kami telah mengumpulkan persembahan,
Ini adalah bagian dari rasa syukur kami itu. Berkati dan sucikanlah. Demikian pula kami berdoa segala persiapan-persiapan yang ada, yang telah dilakukan oleh Majelis Jemaat berkaitan dengan perayaan Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama. Engkau sendiri yang bekerja, sehingga semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya hanya satu, demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program jemaat yang sudah ditata, direncanakan, baik itu proses pensertifikatan tanah, baik itu perintisan rumah ibadah di Sumber Awan khususnya, juga renovasi gereja di Pagas ini. Engkau Tuhan yang hadir, Engkau yang bekerja, Engkau yang memberkati. Sehingga semua itu tidak hanya berhenti dalam tataran konsep, tapi kami mampu melaksanakan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula tak lupa kami doakan para tenaga medis yang saat ini tidak mudah di dalam mereka menjalankan tugasnya di masa-masa COVID ini. Lindungi mereka sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi warga jemaat, bagi mereka yang kekurangan Tuhan cukupi, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan, dan bagi mereka yang sakit Tuhan Engkau memberi kesembuhan. Negara, bangsa yang kami cintai tak lupa juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau hadir memberkati negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, para pejabat-pejabat, militer maupun sipil, di pusat maupun di daerah, sehingga mereka bersatu padu dengan kemampuan dari Tuhan sendiri untuk bersama-sama membangun negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Sehingga kami boleh hidup di dalam damai, hidup di dalam berkat Tuhan sendiri. Tak lupa kami juga doakan saudara-saudara kami yang terkena bencana. Engkau juga hadir, memberkati, menyertai mereka. Juga pada saat ini ada program pemerintah untuk mengamankan di daerah Papua. Petugas, para prajurit yang ada di sana juga berikan pertolongan. Engkau yang melindungi sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang hadir menyertai bangsa kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, ayat yang pertama.
Mari kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu jalannya ibadah kelompok pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Amin.